Oke, mari Bapak Ibu kita akan berdoa, kita akan mulai eh, pendalaman Alkitab kita pada kesempatan kali ini. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setiamu yang telah menyertai kami, dan terima kasih Engkau bekerja bagi kami pada hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kepada kami pengertian, penyingkapan hal-hal baru, untuk lebih mengenal Tuhan, untuk lebih dapat mengenal bagaimana pesan Tuhan, bagaimana kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita sampai pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini, kita tetap akan membahas tentang apa pesan Tuhan di dalam Kejadian pasal yang menceritakan bagaimana Abraham menanam pohon tamariska. Apa pesannya? Apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua? Kita akan melihat lebih dalam lagi, dan kita sudah pada pertemuan yang ketiga. Satu ayat kita pelajari dalam tiga pertemuan. Dalam satu pertemuan bisa 2 jam, karena memang sebenarnya bisa lebih lagi. Itu menandakan bahwa firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang begitu dalam. Bahkan kedalamannya tidak dapat terselami lagi. Ini manusia dengan berbagai kepintaran, kepandaian pun tak akan bisa menjangkau betapa dalamnya Tuhan kita yang hidup. Nah, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan memfokuskan apa pesan Tuhan ketika ditunjuk sebuah nama, ditunjuk sebuah tempat. Dan di dalam bacaan yang sudah kita baca adalah Beersheba. Karena firman yang kita baca adalah firman Tuhan, ayat yang kita baca adalah ayat Tuhan, tentu di situ ada maksud dan tujuan. Mari kita kembali membaca, sebab ketika kita membaca berulang-ulang, Tuhan akan selalu baru memberitahukan kepada kita hal-hal yang luar biasa di situ. Kejadian 21 ayat yang ke-33. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Demikian bunyi firman Tuhan. Kejadian 21 ayat yang ke-30. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu tahu bahwa setiap penulis adalah orang-orang yang menyampaikan tulisannya. Betul ya? Seorang penulis adalah orang yang menyampaikan tulisannya. Tulisan yang bersumber dari ide, tulisan yang bersumber dari apa yang ada di dalam benak. Dan kita tahu kalau benak, ide, apalagi think, itu adalah terhubung dengan logos. Ya, bahasa Yunaninya itu logos, dan itu adalah think. Bukan berarti penulis itu adalah Tuhan sendiri, tidak. Tapi bagaimana Tuhan itu menselipkan ide, menselipkan firman, menselipkan berita di dalam setiap tulisan yang kita yakini adalah tulisan yang diilhamkan oleh Roh. Di sini ada think. Penulis adalah orang yang menulis. Kenapa saya berkali-kali sebutkan? Dan penulis Alkitab Kejadian 21 ayat 33, dia menulis seperti ini. Apa bedanya penulis sama pelukis? Apa bedanya Bapak Ibu? Kalau penulis itu dia menulis pakai tulisan. Dia menyalurkan hasrat, dia menyalurkan ide, dia menyalurkan emosi. Nggak tahu, pokoknya kabeh disalurkan melalui
tulisan itu adalah penulis. Nah, kalau pelukis, dia menyalurkan ide lewat gambar, lewat coret-coretan. Sama, semua menggunakan coretan. Yang satunya menggunakan coretan, entah itu pena, tapi mungkin pada zaman Alkitab ini mungkin pakai paku atau apa ya, karena ini tulisan Kejadian pasal 1 ini tulisannya amat sangat kuno. Dia masih hurufnya masih Paleo Hebrew yang berlambang-lambang itu. Jadi penulis adalah orang yang mengungkapkan berita lewat tulisan, sedangkan pelukis menyampaikan berita melalui gambar, image. Keduanya sama, sebab setiap kata, coba Bapak Ibu baca di dalam Kejadian 21 ayat 33 yang ada di layar, penulis menuliskan di situ, lalu Abraham menanam sebatang pohon. Ketika sang penulis berkata menanam sebatang pohon, penulis Alkitab menggambar. Gambarnya di mana Bapak Ibu? Di dalam pikiran Bapak Ibu, otak-otak Bapak Ibu semua. Itu penulis. Tapi kalau pelukis, dia nggak gambar di dalam otak Bapak Ibu, tapi dia cuma menggambar di sebuah kertas, kanva atau apa media. Kemudian lewat gambar itu dia memasukkannya ke dalam mata kita sama, tapi di dalam otak kita melihat gambar itu macam-macam. Kalau tulisannya kalau lukisannya abstrak, yang satu bisa lihat gambar itu mungkin membentuk kuda, yang satu bilang membentuk gajah, yang satu bilang membentuk apapun yang tiba-tiba ditangkap oleh impresi para pembaca. Nah, kalau pelukis itu lebih sulit lagi karena lukisan itu harus punya, jadi ada cara membaca lukisan abstrak memang dilihat dari tahunnya, seninya, gradasi warnanya, apa-apa memang di situ ada pelajaran. Nah, kita juga ada cara membaca Alkitab. Alkitab ini punya banyak cara, sama seperti orang melihat lukisan abstrak. Ada hermeneutiknya, ada tulisan aslinya bagaimana, ditarik konteks jauh dekatnya, dilihat apalagi arkeolognya bagaimana dan sebagainya dan seterusnya. Itu bagaimana kita membaca. Sama sebenarnya. Nah, duduk persoalannya adalah kadang kita tidak bisa menangkap pesan dari si penulis atau si pelukis itu sendiri. Misalkan orang menggambar lukisan abstrak, sebenarnya yang dia gambar itu sebenarnya rumput yang hijau, tapi karena coretan yang lihat bukan rumput hijau, malah benda-benda yang lain. Sama seperti kita membaca Alkitab. Ketika kita tidak bisa connect dengan pesan penulis, maka yang kita dapat lihat, karena ini lebih terbantu ya kalau pakai tulisan itu udah kelihatan apa gitu. Nah, ya sayangnya seperti yang saya sampaikan bahwa dalam membaca, mengartikan tulisan Ibrani ini harus pakai susunan Pardes. Pardes. Jadi ada yang akan saya terangkan selanjutnya. Ini ilmu lagi. Ya, sudah dulu sudah ya, Pak. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, kita akan lihat lebih lagi tulisan ini di dalam bahasa Ibrani. Fayita esel. Fayita itu menanamlah esel, pohon tamariska. Nah, malam hari ini kita akan melihat apa yang tergandung di dalam kode ini. Bifer Sheba. Bifer, Bapak Ibu lihat bednya 2. Bifer Sheba. Kemudian Fayikra, berbicara atau berkata-katalah Shem. Fayikra Shem. Shem itu nama. Berarti di sini memanggillah nama Beshem. Ini Shem, tapi Beshem ini dikasih bed ya. Ini rumah. Beshem Adonai El Olam. Nah, apa ini kode-kodenya? Pesan daripada penulis. Kita akan memasuki di dalam pesan ini lebih detail lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Saya bukan promo, saya tidak jualan buku. Tetapi ini adalah sebuah buku yang Tuhan izinkan untuk saya bisa menulis dan menyelesaikannya. Buku saya yang pertama berjudul Alkitab dan Geografi. Karena di dalam ayat ini dia berbicara juga tentang geografi. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa penulis ini layaknya pembawa berita. Zaman sekarang pembawa berita adalah siapa Bapak Ibu? Pembawa berita sekarang wartawan. Nah, wartawan adalah pembawa berita. Nah, seringkali wartawan sekarang itu karena kecanggihan teknologi, mereka tidak hanya memberikan sebuah tulisan, tapi bisa bukti-bukti digital, baik gambar, baik video yang diberikan untuk menyampaikan sebuah kejadian. Jadi misalkan seorang penulis atau pembawa berita bilang bahwa ada kecelakaan di perempatan. Nah, kata-katanya ada kecelakaan di perempatan, tetapi kita bisa terbantu dengan gambar yang diberikan. Kecelakaan itu apa lawan apa, kita bisa lihat. Lalu separah apakah itu kita bisa lihat. Tetapi jikalau beritanya cuma ada kecelakaan di perempatan begitu ya, kita tidak bisa tahu seberapa parahnya, apa akibatnya, dan apa efeknya berita itu disampaikan. Tetapi itulah yang terjadi juga dengan Alkitab. Ketika Alkitab itu ditulis, bukan berarti tulisan itu sesederhana itu. Ada latar belakang suara di sekitar sana, ada latar belakang picture, gambar, situasi, kondisi di sekitar yang terjadi. Karena pada zaman dulu memang tidak ada HP, tidak ada kamera yang canggih seperti sekarang, maka mereka ya menuliskan seperti apa yang mereka tuliskan. Saya ingat ketika saya masih SD, pada zaman itu kita semua pasti mungkin ini bapak-bapak yang sudah di angkatan senior-senior saya, pasti suka mendengarkan radio apa itu? Brahma Kumbara ya kalau nggak salah itu ya. Oh ya, jam 6 sore atau jam berapa udah di dalam radio masing-masing mendengarkan kisah Brahma Kumbara, mendengarkan lewat telinga. Lalu pikiran masing-masing sudah berimajinasi. Imajinasinya seperti apa, seperti apa. Kemudian pada umur berapa saya lupa, SMP kalau nggak salah itu, ada film Brahma Kumbara itu difilmkan gitu loh. Dinyatakan dalam bentuk gambar, suara yang memainkan imajinasi kita semua dibentuklah dalam sebuah gambar. Lalu apa yang terjadi ketika semuanya itu tergambar, banyak yang terkejut. Oh, ternyata Mantili ini ya keceng, tubuhnya kurus gitu ya. Oh, Brahma Kumbara ternyata yang ini apa dan sebagainya. Karena itu sudah tervisualisasi, sudah tergambar. Nah, sama dengan Alkitab. Alkitab ini adalah berita yang imajinatif. Imajinatif Bapak Ibu tidak sama dengan imajinatif saya. Imajinatifnya kita semua ini berbeda-beda. Ini dimainkan selalu oleh Alkitab kita yang luar biasa. Nah, ternyata dalam setiap lembar Alkitab Bapak Ibu itu ada geografi. Setiap lembar. Bahkan di dalam lembaran kosong antara perjanjian lama dan perjanjian baru yang kosong itu pun di situ ada geografi, yaitu masa intertestamentum atau masa intertestamental. Saya tidak membahas ke sana karena itu bahasan yang lain. Nah, saya akan membawa Bapak Ibu hari ini berjalan-jalan ke Israel. Israel ini secara geografi di daerah utara ini daerah yang subur, daerah yang hijau. Semakin ke selatan, semakin ke bawah adalah daerah yang panas, daerah gurun.
Nah, Beersheba yang disebutkan dalam Kejadian 22 ayat 33 tadi adalah lokasinya di sini yang ada pada pointer ini. Jadi dia itu di pinggiran batas paling luar dari daerah yang begitu gersang, daerah yang bisa dihidupi. Ya, di sini ada tanah Negev. Ini adalah daerah tanah Negev yang begitu luas. Ya, di pinggirannya Beersheba. Saya tidak membahas geografi terlalu detail. Nanti kita akan belajar juga Alkitab dan geografi ke depan. Nah, apa yang terjadi? Mari kita lihat di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Kejadian 12 ayat 6 sampai dengan yang ke-9. Abram belum Abraham ya, namanya masih Abram, berarti dia pertama kali di sana. Berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Shechem. Jadi Abraham itu memasuki tanah negeri Israel itu pertama-tama dia berhenti di suatu tempat yaitu Shechem, yakni pohon terbantin di More. Kita sudah bahas minggu kemarin, kapankah Abraham bertemu dengan 3 tamu istimewa dalam kehidupannya, yaitu di bawah pohon terbantin. Dan itu lokasinya di sekitar Shechem. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian Abraham pindah lagi dari situ ke pegunungan. Ada kata pegunungan ya, ini keren ya. Ini kalau yang belajar geografi Israel, dia akan tahu ini letaknya di mana. Ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ini ada di dalam Kejadian 12, di mana Betel itu adalah tempat yang disebut Luz. Tempat itu Luz, tapi di dalam Kejadian 12 sudah dikatakan Betel. Betel itu utaranya sedikit dari Yerusalem. Jadi ini sebenarnya beberapa kilometer aja dari Yerusalem. Kalau Shechem ini juga jauh, ini ada di atas, lalu ini ada di tengah. Ia memasang kemahnya dekat Betel di sebelah barat Ai. Ini bukan artificial intelligence ya. Ini suatu tempat di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Jadi Abraham ini perjalanannya selalu mengikuti tuntunan Tuhan. Sebab Tuhan sendiri yang menunjukkan kemana dia harus pergi. Nah, secara geografi saya memberikan peta yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Dari Shechem yang sekarang tempat itu bernama Nablus, ini ya, Nablus, kota Nablus, itu adalah Shechem, yang dulunya adalah Shechem. Di sini adalah Shilo. Kemudian Shilo tahu ya, Shilo itu tempatnya siapa Bapak Ibu? Samuel. Nah, kemudian disinilah ya, Betel itu dekat Ramlah ini. Di sini ada Betel. Karena ini adalah Yeriko. Pernah mendengar kisah antara Yeriko dan Betel? Imam Eli yang Eli atau Elisa? Eli apa Elisa ya? Saya kok lupa. Yang dari Yeriko pergi ke Betel, lalu dia naiklah botak. Eli, Eli, Elisa. Oh iya, saya lupa. Elisa. Oh, terima kasih Bapak Ibu berarti mendengarkan saya ini semuanya yang online. Kemudian dari Betel ini dia turun sampai ke Beersheba. Yang Abraham juga berhenti di Hebron, tapi tidak lama, karena waktu itu Hebron suatu lokasi yang dikuasai oleh orang Kanaan, dia pindah. Dan jarak
Dari Shechem menuju Beersheba ini jaraknya sekitar 168 kilometer. Kalau berjalan kaki, kalau terus ya, nggak berhenti-berhenti begitu, membutuhkan waktu 35 hari zaman ini. Ini adalah zaman di mana hari ini sudah ada trayek, sudah ada aspal, sudah ada jalan. Kalau waktu itu belum ada aspal, jalannya juga Bapak Ibu pasti juga bisa membayangkan bagaimana jalan pada zaman lampau itu tentu lebih dari 35 jam. Kalau itu terusan, karena itu mesti memakan waktu. Ini adalah geografi, letak geografi yang harus kita lihat dan nanti kita bisa melihat apa beritanya di situ. Nah, ini adalah saya zoom lokasi dari Beersheba. Dia tepat berada di tepi gurun yang begitu tandus. Ini tempat-tempat yang begitu tandus. Bapak Ibu yang sudah pernah pergi ke Israel juga pasti ketika dari Mesir hendak menuju ke eh, ini apa laut laut mati, tentu akan melewati Beersheba. Kemudian dari Beersheba ini pasti akan belok ke kiri, sorry, belok ke kanan, dia akan turun, 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 lalu terus ke Laut Mati, ke Yeriko, dan kemudian ke Yerusalem lewat, biasanya begitu, kemudian menginap di Bethlehem. Itu biasanya rute dari tur. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kota Beersheba yang sekarang ada. Kota yang sekarang di Israel itu Beersheba ada di sini. Tetapi ada peninggalan kuno yang ada di Tel Sheva. Tel Beersheba. Biasanya namanya juga Tel Beersheba begitu. Ada sebuah peninggalan kuno yang nanti kita juga akan lihat. Disinilah Abraham telah mendirikan sesuatu, mendirikan rumah yang diyakini oleh para arkeolog. Disinilah letak di mana Abraham dan keluarganya tinggal. Ini adalah Tel Beersheba, City of Patriarch. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana tandus gersang lingkungan sekitar. Di lingkungan inilah Abraham telah dituntun Tuhan untuk tinggal ketika dia memilih antara Lot, di mana Lot memilih tempat yang subur, yaitu di tepi Laut Mati. Memang kalau dilihat sekarang tempat itu gersang, dan pada saat itu belum ada letusan gunung yang ada di bawah laut itu. Karena memang berdasarkan zaman, udah ribuan tahun, ada letusan dan akhirnya terjadilah kegersangan yang hebat di Sodom dan Gomora di tepi Laut Mati. Dan inilah dia memilih bagaimana Tuhan membawa hidupnya untuk selalu ada di tempat gersang yang tidak bisa berharap siapapun untuk hidup. Disitulah Abraham percaya bahwa keturunannya akan dipelihara oleh Tuhan Allah yang hidup. Kemudian ada kejadian yang luar biasa di dalam Kejadian 21 ayat 22 sampai dengan 34. Di mana kisah terbentuknya lokasi yang disebut dengan Beersheba. Beersheba diawali dengan sebuah perselisihan hebat antara orang Abraham dan orang-orang Abimelek, di mana Abraham menggali sebuah sumur di tempat dia kediamannya yang begitu tandus. Dia menggali sumur dan ternyata di bawah situ ada sumber-sumber air yang didapatkan oleh Abraham. Tetapi kemudian dikuasai oleh orang Kanaan, oleh orang Abimelek, sehingga timbul perselisihan. Kemudian Abraham menjumpai Abimelek. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, untuk apakah ketujuh anak domba yang kau pisahkan ini? Jadi Abraham memberikan kepada Abimelek, mempersembahkan kepada Abimelek, mengorbankan kepada Abimelek. Jadi kalau domba itu diberikan berarti kan diberi ya, beri itu korban. Dikorbankan kepada Abimelek
7 ekor anak domba? Jawabnya, ke-7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi bukti, untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Sebab itu orang menyebutnya tempat itu Berseba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Nah, Berseba ini bahasa Ibraninya adalah ber. Tadi kalau di Kejadian pasal ini, sorry terlalu depan. Di dalam Kejadian Berseba ini bednya 2 ya, tapi kalau sesungguhnya ini Berseba ini bernya 1 ya. Berseba. Ber itu sumur, Sewa itu bahasa Ibrani yang berarti 7. Dan juga sewa itu artinya janji. Jadi bersewa itu bahasa Ibraninya atau artinya yang dapat kita pahami adalah sumur 7 janji. Karena janji itu adalah sewa, ber itu adalah sumur, sewa itu juga adalah 7. Jadi sumur dari 7 janji. Itu adalah arti dari Berseba. Mari kita pelajari tentang kata sumur. Kenapa, apa pemikiran orang-orang Israel Semitik dari kata sumur. Bet itu gematrianya 2, alef 1, res itu 200. Di jumlah 203. Ber atau sumur itu kita akan lihat filosofi Alkitabnya. Sumur adalah sumber air yang vital untuk kehidupan. Dalam budaya gurun yang kering di mana orang Ibrani hidup, sumur adalah tanda keberkahan. Sumur itu adalah tanda kesuburan. Loh Pak, sumur kok bisa simbol kehidupan, kesuburan? Karena itu sumur seringkali dianggap sebagai hadiah dari Tuhan dan menjadi simbol keberlimpahan. Ada yang bisa menangkap ini? Kenapa sumur disebut sumber kesuburan? Apa itu Alkitab bicara apa? Oke, kalau penyediaan air itu kan sumber kehidupan ya. Orang kalau nggak ada air dia mati. Tapi apa hubungannya sumur ini dengan kesuburan? Bapak Ibu lihat. Musa gendaan di sumur. Siapa lagi? Iskak ketemu sama Ribka di sumur. Sumur itu bagi orang kuno itu tempat gendaan. Mohon maaf ini. Bapak Ibu yang online ini agak bingung. Apa itu gendaan? Gendaan itu berpacaran. Mencari jodoh. Saya itu juga heran ya. Zaman sekarang itu anak kaum muda kalau berpacaran memadu kasih itu dia pergi ke mall. Tapi ternyata kakek nenek kita kalau berpacaran itu di sumur. Saya ingat ketika hari ini kan kita kalau sumurnya pakai PDAM, pakai apa namanya keran air. Zaman dulu mungkin ya Bapak Ibu coba ingatlah Bapak Ibu yang udah sepuh-sepuh ini. Sumur saya ingat dulu di tempat saya itu kebetulan 1 gang itu Ditimba, sumurnya Pak. ya. Timba ngambil airnya, Pak. Oke, mohon maaf untuk di-mute dulu. Nah, sumurnya itu apa namanya? Merupakan tempat Bapak Ibu lihat pada zaman dulu saya ingat sumur itu kalau pagi hari tempat orang-orang mandi, semua pergi ke situ. Sumur itu tempat orang beraktivitas, cuci pakaian di sumur. Apalagi masak juga ngambil air di sumur. Jadi kalau pagi hari, sore hari, sumur itu tempat orang berkumpul. Tempat para wanita rumah berkumpul. Jadi tempat orang laki-laki, kaum pria, kalau mencari ibu-ibu yang baik, ibu-ibu yang rajin, carilah ibu-ibu yang berada di sumur, jangan di mall. Beda ini kasusnya. Ibu-ibu yang di sumur ini pasti ibu-ibu yang rajin. Tapi kalau ibu-ibu yang ada di pasar,
mereka juga rajin. Rajin mungkin mereka jualan. Kalau ibu-ibu di pasar mungkin kan jualan, mencari nafkah. Tapi ada juga ibu-ibu yang menghabiskan nafkah, kan gitu ya. Jadi sumur ini dalam pemandangan orang Ibrani ini tempat seseorang itu menemukan jodoh, menemukan kesuburan. Dan mohon maaf, sumur ini lambang dari wanita, karena wanitalah yang punya sumur, gitu ya. Karena itu sumur seringkali dianggap sebagai simbol kehidupan dan simbol keberlimpahan. Kemudian sumur juga simbol persatuan dan perdamaian. Sumur seringkali menjadi tempat pertemuan dan perjanjian dalam kisah-kisah Alkitab. Tokoh-tokoh penting seperti yang telah kita baca, Abraham dan Abimelek bertemu di sekitar sumur untuk membuat perjanjian. Ini mencerminkan pentingnya sumur sebagai tempat persatuan dan perdamaian di antara komunitas pada saat itu. Sebab jikalau ada komunitas yang saling berbentrok, nggak mungkin mereka akan ketemuan. Ya, kalau kita pergi ke gereja juga, jikalau ada orang yang kita tidak suka, kita juga nggak mungkin kita akan menemui. Dan pada saat itu tempat yang sering menjadi tempat perkumpulan adalah sumur. Jadi sumur itu simbol persatuan dari masyarakat pada zaman lampau, pada zaman dulu kala. Jadi kayaknya ini sederhana ya, tapi sebenarnya itu tidak sesederhana itu loh Bapak Ibu. Sumur itu simbol persatuan dan perdamaian. Kemudian simbol kebenaran dan hikmat. Di dalam sumur terdapat kebenaran yang tersembunyi menurut Kabalah, menurut firman pengetahuan-pengetahuan Ibrani. Dalam tradisi Ibrani, sumur dapat melambangkan pengetahuan yang dalam dan hikmat yang tersembunyi, karena semakin digali dia akan semakin dalam. Ini tercermin dalam banyak cerita dan perumpamaan di mana sumur digunakan sebagai metafora untuk mencari, untuk menemukan kebenaran. Makanya di dalam perjanjian baru itu ada kata, jikalau Anda menemukan sesuatu, Anda akan mencari dan menggalinya. Nah, mungkin harta terpendam itu emas dan perak, apa ya, harta terpendam, saya kok lupa ya. Yang dicari itu digali. Tapi sebenarnya harta terpendam bagi orang Israel Ibrani zaman dulu, kalau Bapak Ibu tahu geografinya, nggak ada loh permata di negeri Israel. Nggak ada loh emas di negeri itu. Ya adanya itu sumur yang digali. Dan orang yang ketemu sumur, itu dia ketemu dengan kelimpahan harta. Sebab hartanya orang itu diukur dari jumlah ternak. Jumlah sumur juga sih, tapi jumlah ternak. Nah, ternak itu dari mana dia bisa hidup? Kita lihat Ribka. Ketika perjodohan antara Iska, ketika Abraham mengutus abdinya untuk mencari jodoh, dia menemukan seorang wanita yang sedang menimba air, memberikan kepada ternak-ternaknya. Nah, itu loh. Kita juga ingat Yakub. Yakub ketika mencari jodohnya, dia mencarinya ketemu di sumur dan dia lihat adalah wanita itu sedang mau memberi minum tapi nggak boleh sama seorang kelompok. Terus kemudian pintu dari sumur itu ditutup oleh lubang. Nah, ini kode-kode dari berita Paskah sebenarnya ketika Yakub bertemu dengan istrinya. Yakub kalau Iska kan Ribka. Ini Yakub. Ya Yakub ketika ketemu Rahel ya. Saya kok lupa ya. Yakub ketika ketemu sama istrinya itu ada sumur dan sumurnya itu ada penutupnya, dan penutupnya itu goel. Jadi batu itu menunjukkan seperti batu yang menggelinding. Sama seperti batu saat kemarin hari Minggu, batu itu menggelinding. Itu metafora-metafora demikian
bahwa di dalam sesuatu yang tertutup itu ada kebenaran di dalam situ. Ada hikmat yang dalam di dalam sumur yang tertutup batu yang menggelinding. Ayat ini menggunakan Yeremia 2 ayat yang ke-13 menggunakan sumur sebagai metafora untuk kebenaran Allah yang ditinggalkan oleh umatnya. Yeremia 2 ayat 13, demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Jadi kata air atau sumber air atau sumur sebagai metafora tentang kebenaran Allah, tentang hikmat yang tersembunyi. Jadi di dalam perjanjian baru ketika mengatakan apabila seseorang menemukan kebenaran dan dia terus menggali, dia itu artinya dia sudah menemukan sumur itu. Sama seperti Bapak Ibu hari ini sedang ber-PA pendalaman Alkitab bersama-sama, kita dipenuhi dengan kehausan untuk menggalinya lebih dalam lagi, menggalinya lebih dalam lagi. Sumur juga simbol pencarian secara spiritual. Secara simbolis, sumur juga dapat melambangkan pencarian spiritual dan kebutuhan akan kedekatan dengan Tuhan. Pencarian air di dalam sumur dapat dipahami sebagai pencarian akan kebenaran dan pemenuhan spiritual. Saya ingat ketika Yesus bertemu dengan seorang wanita Samaria, dia bertemu di sumur, seorang wanita yang mencari kebenaran spiritual. Oleh sebab itu Yesus berkata kepada wanita itu, akan tiba pada waktunya penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jadi sumur itu juga lambang dari kalau orang mencari pencarian secara spiritual. Nah, mari kita lihat arti sumur ini di dalam wawasan rabinik, dalam ajaran-ajaran kuno, ajaran para rabi. Di dalam Talmud Baba bab yang kedua ayat yang ke-9, Talmud membahas hukum-hukum tentang kepemilikan sumur dan hak-hak tetangga yang saya ingat pada zaman dulu karena keluarga kami punya sumur dan tetangga kami kagak, tidak. Jadi mereka pergi meminta ke tempat kami air begitu. Nah, ini ternyata di Talmud juga pada zaman dulu ada hak-hak tetangga yang terkait untuk akses ke sumur. Ini mencerminkan perhatian hukum Yahudi terhadap pengaturan kehidupan sehari-hari, termasuk sumber air yang sangat penting seperti sumur. Midras Raba, di dalam Kejadian Raba, baik pasal 71 ayat 3 dan pasal 86 ayat yang kedua, dalam Midras ini sumur dianggap sebagai lambang hikmat. Ada perumpamaan tentang seorang bijak yang membuka sumur-sumur yang telah terkubur dan memperoleh hikmat dari sumur-sumur itu. Artinya apa? Seorang bijak, seseorang yang sedang mencari kebenaran. Jadi Alkitab ini sesuatu berita kebenaran yang mungkin tertutup, ya sudah digali oleh Daud, sudah digali oleh Salomo, tetapi tertulis di dalam Alkitab kita diam aja. Oleh sebab itu kita yang bukan Daud, oleh sebab itu kita yang bukan Salomo, kita membaca ulang apa yang mereka temukan, kita menggali kembali lubang-lubang hikmat yang mereka sudah temukan, dan Roh Kudus membuat bualan-bualan air itu mengalir dalam hati dan roh kita. Ini menggambarkan juga pencarian hikmat dan pengetahuan dalam ajaran Yahudi. Juga di dalam Talmud Ta'anit 33 ayat A, Talmud mencatat sebuah cerita tentang sumur yang kering selama berbulan-bulan karena kekurangan hujan. Kita tahu bahwa geografi Israel itu curah hujannya amat sangat rendah.
Jadi kalau masa kekeringan itu bisa mengakibatkan sumur-sumur menjadi kering. Para rabi mengadakan upacara istimewa di sekitar sumur. Mereka tahu bahwa sumur itu sumber kehidupan dan kehidupan itu adalah milik Tuhan. Hujan yang turun dari atas adalah hujan yang turun dari langit. Dan langit adalah tempat di mana Tuhan berada. Oleh sebab itu, ketika mereka mengalami kekeringan, air di dalam sumur itu kering, mereka akan mengadakan doa-doa kepada Tuhan untuk menurunkan hujan begitu ya. Ini mencerminkan keyakinan orang Yahudi tentang kekuatan doa dan kebutuhan akan bantuan ilahi dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Talmud juga Berekhot 58a, sumur digunakan sebagai contoh perumpamaan untuk menggambarkan proses pemahaman hukum-hukum agama. Jadi para rabi menggunakan analogi sumur yang dalam dan air yang tersembunyi. Sumur adalah suatu tempat yang menyembunyikan air. Air ada di dalam dan harus digali. Jadi air itu tersembunyi. Menjelaskan bagaimana hukum agama, tata cara beribadah, liturgi-liturgi yang digunakan mempunyai tingkat kedalaman yang berbeda, di mana seseorang yang melalui liturgi-liturgi, bacaan-bacaan doa itu dapat menyerapi, meresapi gitu ya. Digali kalau hatinya siap. Kenapa sih kadang ada jemaat yang mengatakan, "Pak, pujiannya penyembahannya kok gak ngangkat?" Kok gak ngangkat katanya, kok nggak bisa ngangkat. Itu kadang juga bukan karena faktor-faktor yang lain, tapi memang faktor dari orangnya itu sendiri. Apakah dia bisa meresapi, menggali begitu dalam apa yang disampaikan, atau dia mempunyai penilaian-penilaian sendiri yang sudah terganggu dalam pikiran otaknya. Mungkin, kok song leadernya bajunya hari ini nggak cocok deh, gitu ya. Atau apa? Jadi ada gangguan-gangguan otak yang membuat konsentrasi, penyerapan konsentrasi untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, jadi apa sumur ini digunakan sebuah pemahaman untuk menyelami kedalaman-kedalaman Tuhan. Nah, mari kita lihat filosofi dari huruf Ibrani, dari kata sumur, ber. Ber adalah bet, alef, dan res. Dengan gematria 203. Nah, bet, kembali saya ulang terus, bet adalah sebagai gambaran rumah. Bet ini nilai gematrianya 2. Bilangan 2 itu bilangan yang pertama kali dapat dibagi rata. Bapak Ibu bisa pahami? 2 adalah suatu bilangan pertama yang dapat dibagi rata. Karena 2 itu terdiri dari 1 sama 1. Kalau dibagi 2 itu sudah rata dia. Baginya itu tepat presisi. Dia rata. Kalau 4 bisa dibagi 2, tapi ya ada tambahan yang lain. Sebuah rumah dipahami berasal dari tindakan untuk membangun. Karena bed itu adalah rumah, ini adalah yod atau pekerjaan tangan dari taf. Bed itu bed, yod, dan taf, salib, yaitu sebuah konvenen perjanjian. Bed juga adalah sebuah rumah yang dipahami berasal dari tindakan membangun perjanjian. Seorang anak laki-laki bertanggung jawab membangun rumah ayahnya dan mengisinya dengan anak. Itu adalah filosofi dari huruf bet. Filosofi dari huruf alef adalah sebuah kekuatan, sebuah kepemimpinan pemimpin, sebuah pengajaran, sebuah hook. Alef itu juga berarti bahwa belajar melalui pergaulan, belajar melalui mengajar. Jadi hari ini bukan berarti Bapak Ibu yang belajar, tapi saya sendiri juga belajar. Karena orang yang memberikan informasi atau mengajar, dia harus belajar lebih lagi sebelum dia membagikannya. Dan menyebabkan diajar. Itu adalah alef. Alef ini juga lambang daripada
Allah itu sendiri, yaitu sang leader, pemimpin. Seekor lembu muda dilatih dengan sedemikian dituntun untuk belajar, itu lembu muda dipasangkan dengan lembu yang berpengalaman, supaya dia tahu dengan langkah-langkah itu. Aleph menunjukkan atau menandakan kata-kata kuat yang memimpin, membimbing, serta melatih dengan menggunakan kata-kata dari mulut ke mulut. Kita ketahui bahwa Alkitab kita ini sebelum ditulis merupakan Alkitab terucap. Jadi Alkitab lisan. Alkitab kita ini sebelum ditulis adalah Alkitab lisan, dan pada zaman Babilonia Alkitab itu ditulis. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan adalah sebuah penunjuk kata-kata yang kuat, kata-kata yang memimpin. Aleph ini adalah lambang dari Allah. Sehingga Yesus berkata, pikulah kuk yang kupikul, yang apa? Nah, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kemudian res ini adalah kata dari yang pertama, seseorang yang memimpin, dia yang berjalan di depan. Res ini pemimpin, res ini raja, on the top, orang yang ada di atas. Dia adalah orang yang pertama, dan dia adalah orang yang ada di atas. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ketika bahasa Ibrani, bukan bahasa Ibrani yang modern ini, tapi bahasa Ibrani berupa simbol-simbol lukisan ini ada, yang disebut sumur ber, adalah ketika ini bisa, kalau sudah simbol begini bisa dibaca dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan ya, tapi kadang juga seharusnya dibacanya itu dari kiri ke kanan. Kalau huruf Ibrani ini juga dia bacanya dari kanan ke kiri. Ini bisa dibaca yang maha tinggi Tuhan Allah yang hidup itu ada di dalam rumah. Atau dibaca rumah tempat di mana Tuhan itu dijadikan yang maha tinggi atau dijadikan raja. Saya ulangi. Jadi huruf lambang begini, ini bisa dibaca, kalau dibaca dari kiri ke kanan adalah Sang Raja yang maha tinggi, Sang Raja, yaitu Tuhan Allah yang hidup itu ada di dalam rumah. Kalau rumah kita ada Tuhan, kurang apa? Apa yang kurang? Enggak ada. Kalau Tuhan ada di dalam rumah hati kita, ada di dalam rumah kita, apa yang kurang? Butuh apa? Enggak butuh apa-apa. Sudah cukup semuanya. Nah, kalau dibaca dari kanan ke kiri, rumah Tuhan Allah. Rumah adalah tempat di mana Tuhan Allah menjadi yang maha tinggi atau menjadi raja. Itu kata sumur. Jadi sumur, sumber kehidupan kita, di mana kita bisa memperoleh air, di mana kita dapat mendapatkan kehidupan, adalah saat kita membawa yang maha tinggi Elohim itu masuk ke dalam rumah kita. Dan saat kita menjadikan Tuhan itu raja di dalam rumah kita. Itu adalah ketika kita mendapatkan sumber kehidupan. Nah, di dalam filosofi gematria sekarang, angka 203. Sebuah gematria itu apa sih, Pak? Mungkin ada yang bertanya begitu, saya akan ulangi. Gematria itu adalah sebuah metode kuno yang digunakan dalam tradisi Yahudi, di mana setiap huruf itu memiliki nilai numerik pada alfabetnya yang dapat digunakan untuk menghubungkan kata-kata dan konsep-konsep yang sebenarnya tidak terkait secara langsung, tapi nilainya sama. Pokoknya segala kata, kalau di jumlah itu nilainya sama, dia itu memiliki kesamaan, memiliki hubungan, memiliki beban nilai yang sama. Jadi bisa dikaitkan secara langsung, walaupun kata-kata itu tidak secara langsung. Nanti kita akan lihat ya. Dengan demikian gematria digunakan untuk menemukan makna yang tersembunyi dalam teks suci, memperdalam
pemahaman atau makna suatu kata dan menemukan keterkaitan antara satu konsep dengan satu konsep yang lain. Dan ini sering digunakan oleh orang-orang Ibrani untuk menyembunyikan maksud. Dan gematria inilah yang membuat bahasa Ibrani secara lesan itu tidak berkurang. Bapak Ibu bisa pahami bahwa kata-kata itu dapat kita lupakan. Kalimat dapat kita lupakan. Tetapi tapi lagu, kata-kata yang sudah berupa lagu, solmisasi, ada angka-angka di situ dimasukkan, itu tidak bisa lupa. Nah, di dalam pelajaran Israel, mereka juga memasukkan angka di dalam Alkitab. Sehingga ketika kata-kata itu dihafalkan, ketika itu dijumlah, dia harus sama. Kalau tidak sama, itu berarti ada sisipan atau pengurangan. Caranya juga begitu. Nah, mari kita lihat sumur yang gematrianya 203 ini apa aja. Sumur yang gematrianya 203 ini kata ber itu tadi adalah bet, alef, res. Ber kata itu bisa diputar-putar, pokoknya jumlahnya adalah 203. Itu adalah evar. Kata evar yang pertama itu adalah anggota tubuh atau organ. Inilah yang menyebabkan kenapa sumur berhubungan dengan organ kewanitaan atau sebuah sumur ini terhubung dengan organ kewanitaan. Lalu afar. Afar ini melintas. Afar ini lewat. Ini juga terhubung ketika Yesus melewati daerah Galilea menuju Yerusalem, tapi dia harus melewati Shechem. Sehingga dia melewati daerah Samaria, dan daerah Samaria itulah Yesus bertemu dengan seorang wanita yang ada di sumur. Jadi itu terhubung itu antara melintas lewat sumur. Ini ada kaitannya. Dan sumur 223 itu juga bisa menjadi kata eraf, yaitu perangkap. Di dalam Mazmur 7 ayat 15 sampai 16. Mungkin ada yang bisa bacain? Saya bisa ditolong Mazmur 7 ayat 15 sampai 16. Mungkin yang online, Bapak-bapak Ibu yang online, saya bisa dibantu baca Mazmur pasal 7 ayat yang 15 sampai dengan yang ke-16. Ada? Saya Pak, Silakan Pak Buhan. Mazmur 7 ayat 15 15 sampai 16. 16. Silakan Pak. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Terima kasih. Jadi tersambung ya antara perangkap dan sumur. Dalam 203 ini dia punya koneksi. Dan 223 ini, 223 itu juga jumlah dari kata bara. Bara. Jadi kalau tadi sumur itu bet, alef, res. Kalau bara itu bet, res, alef. Diputar-putar begitu. Nilainya sama, 203. Itu adalah mencipta. Bara ini adalah kata mencipta yang disandangkan khusus hanya oleh kepada Tuhan. Seringkali digunakan dalam konteks penciptaan dunia oleh Allah. Di mana organ wanita ini tempat di mana Allah menciptakan kehidupan. Jadi bara ini menciptakan dan menciptakan hanya disandangkan oleh Allah. Jadi 203 ini adalah anggota tubuh di mana Allah dapat menciptakan kehidupan. Itu adalah organ tubuh yang ada di dalam wanita. Jadi ini nilainya sama, 203 ini bisa terkait-kait. Lalu
203 ini juga dapat membentuk kata araf, yaitu menyamar. Amsal 23 ayat 27 sampai 28. Saya mohon kembali Bapak Ibu yang di online dapat membacakannya. Saya persilahkan. Siap. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Bahkan seperti penyamun ia menghadang dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Terima kasih Pak Pohan. Jadi Terima kasih. wanita ini juga apabila dia melakukan sesuatu hal yang melenceng, wanita itu juga dapat menjadi seseorang yang menyamar. Dia menjadi jerat, menyamar. Kita ingat kemarin pelajaran daripada Yehuda, si Tamar. Tamar itu juga melakukan penyamaran. Menyamar. Dan kemudian 203 ini juga ba'ar. Bara ini juga kata bisa membentuk kata ba'ar juga, yaitu dia yang menyampaikan terkait di dalam Kejadian 21 ayat 19. Bisa dibacakan Kejadian 21 ayat 19 ini saat siapa itu? Hamba daripada Sarah, yaitu si bukan Hagar yang pergi, dia diusir, dia menemukan sebuah sumur di situ. Jadi dia yang menyampaikan atau dia yang menyediakan Kejadian 21 ayat 19. Enggak usah dibaca deh, kita pas aja. Ini berkaitan dengan konsep penyediaan atau Tuhan yang memberikan kelimpahan. Nah, 203 ini juga bere. Bere itu artinya to clear. To clear cut, to cut down. Bapak Ibu ini kasih Tuhan di dalam kebudayaan Ibrani, sumur itu juga ada sumur baptisan. Jadi sumur itu disebut sumur mikveh. Sumur yang terdiri dari 40 galon mikveh. Itulah yang dirubah oleh Yesus menjadi air menjadi anggur. Sejumlah air yang ada di dalam air sumur. Jadi itu mujizat pertama Yesus mengubah air menjadi anggur. Jumlahnya adalah 40 sea yang adalah ukuran dari kolam mikveh. Dan kolam itu adalah sumur yang mengalir, harus ada aliran. Fungsinya untuk baptisan, fungsinya untuk penyucian. Ketika lubang daripada makam goa itu terguling, maka di situ ada penyucian. Di situ ada to clear, to cut down, pemotongan antara hidup lama dan hidup yang baru. Nah, sekarang kita juga melihat 203 ini oleh Bill Hedrick gitu ya. 203 ini juga berbicara sesuatu yang menjadi kuat perkasa, penyergapan, menjahit buta. Ini banyak sekali ya Bapak Ibu bisa lihat. Dia itu juga berarti waduk, memotong, membentuk, memberi makan, tinggal, singgah, orang asing, punya ini tergantung konteks. Saya senang memakai begini untuk melihat tafsiran-tafsiran hubungan-hubungan. Nah, kata sumur itu ternyata banyak sekali ya apa kaitan-kaitannya. Nah, kita akan meninggalkan sumur, kita akan melihat juga konteks sefa. Sefa itu sin, bet, sama ayin. Sin itu 300, bet 2, ayin itu adalah 70, yaitu 370. Nah, makna utama dari kata sefa, makna utamanya adalah angka 7. Sefa itu adalah 7. Kata ini secara harafiah, makna utamanya adalah angka 7. 7. Dan dalam Alkitab Ibrani, angka 7 ini seringkali memiliki makna simbolis yang melambangkan 7 itu lengkap, sudah lengkap diciptakan, sudah sempurna. Dan 7 itu juga siklus waktu dari Senin sampai Minggu.
7 itu juga merupakan siklus waktu. Nah, mari kita lihat makna angka 7 dalam filosofi Alkitab. Angka 7 itu juga merupakan kesempurnaan atau kekudusan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 Kejadian pasal 1 sampai pasal 2 ayat yang ketiga. Kemudian Kejadian pasal 2 di situ juga ada ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, di mana 7 seringkali digunakan dalam Alkitab untuk melambangkan kesempurnaan dan juga kekudusan. Contohnya Allah menciptakan dunia dalam 7 hari dan menjadikan hari ke-7 sebagai hari yang kudus, hari yang sabat, hari yang kudus, hari yang nikmat untuk memuliakan nama Tuhan. Siklus waktu di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, Imamat 23 dan Imamat 25 ayat 1 sampai dengan 7. 7 hari dalam seminggu. 7 bulan dalam tahun Yahudi. Siklus 7 tahun, tahun Sabat, adalah contoh-contoh dari penggunaan angka 7 sebagai representasi siklus waktu yang diberkati oleh Allah. Jadi ada 7 hari, di mana 1 hari untuk beristirahat, ada 7 bulan dalam tahun-tahun Yahudi. Siklus 7 tahun ini untuk siklus pertanian. Jadi tanah pertanian itu setelah 7 tahun digarap, pada 1 tahun itu tanah pertanian tidak boleh dikerjakan apa-apa, harus dibiarkan begitu aja. Itu hukum-hukum ya, diliburkan. Nah, angka 7 itu di dalam Ulangan pasal 15 ayat 1 sampai 9 adalah juga melambangkan pengampunan, melambangkan kekudusan, pembersihan. Konsep 7, pengampunan hutang pada tahun yang ke-70. Atau utang setiap 7 tahun, tahun Yobel. Itu adalah tahun di mana semua yang punya utang itu dilunaskan. Jadi Bapak Ibu kalau punya utang jangan di Indonesia, berhutanglah di Israel sana. Ya, aduh. Nanti ada tahun Yobel. Aduh, ya. Untuk tanah menunjukkan konsep pengampunan. Ini untuk pembersihan yang terkait dengan angka 7. Jadi tanah itu nggak boleh digarap pada tahun yang ke-7. Karena di situ supaya tanah itu kembali subur. Nutrisinya kembali terpupuk kembali. Kesaksian dan keputusan di dalam Ulangan 19 ayat 15. 7 seringkali digunakan dalam konteks kesaksian. Ada 7 saksi. Ada keputusan yang lengkap. Dari 7 saksi tersebut disebut sah. Angka 7 juga melambangkan tentang kehadiran Allah. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-6. 7 seringkali dikaitkan dengan arti kehadiran Allah. Seperti 7 roh Allah. 7 mata angin. Atau 7 mata Allah. Kok 7 mata angin sih? 4 mata angin. 7 mata Allah yang melihat segala sesuatu. Itu lambang dari kehadiran Allah. Di mana menorah ya. Menorah itu kaki Dian itu adalah kehadiran Allah. Nah, apa pendapat Talmud dari angka 7? 7 itu adalah sabat. Di dalam Talmud Babylon, traktat Syabat 10b. 7 hari dalam seminggu dengan sabat sebagai hari kekudusan yang diamanatkan oleh Allah untuk istirahat dan ibadah. Nah, angka 7 juga merupakan konsep pembersihan di dalam Talmud traktat Rosh Hashanah 9a, Talmud Babylon. Konsep 7 tahun di mana tanah harus dibiarkan beristirahat pada tahun ke-7, yaitu sabat tanah, menunjukkan pembaharuan alam semesta, kesempurnaan dalam hukum-hukum. Nah, kalau sekarang Bapak petani itu menyuburkan tanah pakai pupuk-pupuk gitu ya, pakai pupuk buatan. Tetapi di dalam tahun-tahun lampau dalam Alkitab, mereka itu tidak mengenal pupuk buatan. Mereka mengenal bahwa mereka akan menyuburkan tanah itu sendiri. Jadi konsep pemupukannya itu alam sendiri yang akan memulihkan dirinya. Nah, kemudian kesempurnaan di dalam Talmud Babylon, traktat Sanhedrin 4a. 7 adalah angka sempurna dalam hukum Yahudi.
Sempurna saksi, kesaksian 7, proses hukum, ya, menunjukkan keputusan yang lengkap. Kemudian di dalam perayaan dan ritual angka 7, Paskah Yahudi itu dirayakan selama 7 atau 8 hari kalau orangnya di luar Israel. Tapi kalau di dalam Israel, mereka akan merayakan selama 7 hari. Dan memiliki banyak aspek yang terkait dengan angka 7, misalkan proses penyucian. Jadi gini, sebelum Paskah itu ada 7 hari di mana seseorang itu menyucikan diri untuk menghadapi Paskah. Kita lihat bagaimana Yesus sebelum dia mengadakan perjamuan Paskah, Yesus menyucikan bait Allah dengan cara menunggang balikan meja-meja para penukar uang. Itu 7 hari sebelum Paskah, sebelum perjamuan Paskah ini. Kemudian ada perayaan Shavuot. Shavuot ini adalah 7 minggu. Nah ini keren, nanti kita bisa lihat ya, apa yang dimaksud dengan janji Berseba, sumur 7 janji, sumur 7 domba, sumur yang... Jadi hari raya penuaian, hari raya Pentakosta yang akan kita jelang nanti, itu terkait sebenarnya ya, dikenal dengan hari raya 7 minggu. Ada 7 minggu, 49 hari. Dan 7 minggu ini setiap minggu, jadi 7 itu dalam Sefirot Kabalah, minggu pertama itu apa, minggu kedua itu apa, itu ada susunan. Jadi 7 sumur itu, sumur 1 apa ya, semuanya itu ada. Jadi tidak sembarangan Bapak Ibu. Ini ada benar-benar sebuah pemahaman yang lebih dalam. Sukot atau Festival Pondok Daud berlangsung selama 7 hari. Jadi orang Israel itu, angka 7 itu melambangkan angka ritual atau angka perayaan ibadat. Nah, makna yang kedua dari kata sewa itu adalah janji. Sewa merujuk pada sumpah atau janji. Karena ada frasa di dalam bahasa Ibrani adalah frasa lisbo Beshem. Saya ulangi lagi. Lisbal Beshem. Beshem ini atas nama, memanggil. Jadi bersumpah, berjanji Beshem dengan menyebutkan nama. Beshem. Itu terkait dengan Berseva. Sewa itu adalah Beshem. Ya, ini nanti kita akan membaca kembali di dalam ayat Kejadian pasal 22 tadi. Ini ada kaitannya. Yang berarti bersumpah dengan nama. Nah, sumpah atau janji di atas 7 sumur. Setiap sumur ada anak domba. Sumur ini adalah lubang. Di setiap lubang ada anak domba. Allah. 7 itu sempurna. Bukan berarti Yesus jumlahnya 7, tidak. Yesus adalah kesempurnaan. Yang sempurna. Ini bacanya begitu. Anak domba Allah, anak domba yang sempurna. 7 sumur. Ini atas 7 sumur. Kemudian menggali atau kata sepa itu juga berhubungan dengan mengalami atau menjalin. Dalam konteks yang lebih umum, sepa itu artinya adalah mengalami. Jadi kalau bersumpah, bersumpahlah. Jadi yang bersumpah itu mengalami sumpahnya. Jikalau sumpah itu dilanggar atau dilakukan sesuatu, paham ya? Jadi bersumpah apa sih? Dia akan mengalami dari sumpahnya itu, jikalau dilanggar. Jadi ini sefa itu adalah juga mengalami kejadian. Dan sefa ini ternyata dalam dialek modern ini, sefa ini artinya sesuatu yang tidak penting. Menggambarkan sesuatu yang sedikit
tidak penting atau dihiraukan. Kata ini digunakan secara ironis atau lelucon untuk menyatakan bahwa sesuatu itu berarti tidak penting atau tersembunyi. Nah, firman Tuhan itu dicemooh atau dikatakan orang sesuatu yang tidak penting. Nggak penting. Yang penting orang itu bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia pasti dapat memperoleh segala kecukupan. Nggak penting. Ya, firman Tuhan selalu dianggap sesuatu yang kurang penting bagi orang dunia. Sesuatu itu kebenaran memang tersembunyi. Ini kata sewa. Kita lihat lagi di dalam kata Kejadian 21 ayat 33. Menanamlah, fayita, eshel, pohon tamariska, biber. Ada yang bisa baca biber? Ber itu sumur, biber. Ini sudah ada bed di dalam rumah, rumah di dalam rumah. Berarti biver ini artinya apa? Sumur ini kehidupan di dalam kehidupan. Siapakah sumber kehidupan yang sesungguhnya? Siapakah yang menjadi sumber segala sumber kehidupan? Adonai. Sewa itu adalah sumpah. Beshem ini adalah sewa. Sewa itu adalah sumpah. Tujuh. Beshem. Nah, ini tergabung loh Bapak Ibu. Biver memanggil kehidupan, sumber kehidupan. Sewa itu adalah Shem, Beshem. Ya, Vayikra, maka memanggillah dia nama Adonai. Jadi Adonai ini berhubungan dengan sumber kehidupan. Sewa itu janji, sewa itu adalah nama Tuhan. Nama Tuhan adalah Allah yang kekal. Pusing Bapak Ibu? Pusing? Biver sewa. Sumber kehidupan adalah Adonai. Sewa adalah janji. Janji. Dan itu adalah Allah itu adalah kekekalan. Ini yang terkandung di dalam ayat ini. Nah, filosofi Ibrani dari semua huruf ini, 7 itu adalah sumpah atau janji yang mengalami atau menjalani tidak penting tersembunyi. Ini filosofi dari huruf ya, huruf Ibrani. Kita akan membaca sepa ini apa? Shin. Kita tadi sudah belajar bet sudah. Ini yang belum adalah shin sama ayin. Shin ini menggambarkan gigi, kehancuran. Akar kata kerja tindakannya itu adalah sesuatu pedang, diibaratkan tombak, anak panah gitu ya. Shin itu press, menekan, memakan, membagi menjadi dua, gigi menghancurkan. Kemudian ayin, ini gimana ya bacanya ya? Kalau kita baca ayin itu kan juga a ya Bapak Ibu. Tetapi vokal di dalam huruf Ibrani a itu ayin itu dibaca kayak g. G itu yang ada di dalam tenggorokan yang dibaca itu. Jadi kata Gomora itu depannya itu ayin. Gomora gitu ya. Jadi depannya itu ayin, huruf ayin. Ia mempunyai nilai numerik 70 dan akar dari kata ayin adalah air yang memancar dari mata air. Ayin menggambarkan pandangan mata. Ayin ini tuh lambangnya mata Bapak Ibu. Kenapa? Mata ini adalah dua, kanan dan kiri. Mata ini adalah understand, pengertian. Karena mata ini yang melihat hal-hal dari dua sisi. Ada mata kiri, ada mata kanan, ada otak kiri, ada otak kanan. Ada mata jasmani, ada mata rohani. Melihat segala sesuatu dalam dua sisi.
Jadi mata ini dianggap bentuk ganda, tapi bukan jamak. Ganda artinya apa? Dua tapi satu. Melihat secara lengkap, utuh. Jadi kita kalau melihat ini kan pakai dua mata ya. Tapi kita melihat itu satu kita bisa tangkap gitu loh. Coba dilihat pakai satu mata begini. Ya sedikit rabun ya. Dua sesuatu bertindak sebagai satu. Dua mata berkontribusi pada satu gambar utuh penglihatan fisik dipadukan dengan pemahaman spiritual. Nah, Bapak Ibu doakan, saya memang sedang nulis buku tentang mata ini, tentang orang buta. Doakan bisa cepat selesai. Nah, kemudian apa yang Bapak Ibu bisa baca ketika Bapak Ibu membaca sewa, mata, rumah, dan gigi. Artinya apa di sini? Mata itu adalah knowledge. Mata itu adalah pengetahuan. Mata itu adalah sumber air. Sumber air pengetahuan yang ada di dalam rumah dihancurkan. Dihancurkannya lah rumah yang menjadi sumber pengetahuan. Ini bacanya begitu ya. Jadi yuk kita gabung kata Berseva. Pengetahuan sumber kehidupan yang di dalam rumah hidupmu dihancurkan oleh Yang Maha Tinggi, Allah yang hidup, yang ingin tinggal di dalam rumah itu. Bersama. Nah, ini dibaca dalam piktografnya ya. Keren ya Bapak Ibu ya. Dibaca lagi rumah yang menjadi kediaman Sang Elohim, yaitu Allah yang menjadi raja dalam kehidupan kita. Dia akan menghancurkan rumah tempat di mana kita, pengetahuan kita, sumber kehidupan kita ini akan dihancurkannya. Sehingga kita benar-benar hanya bersumber kepada Elohim. Kita telah melihat bahwa Abraham menanam pohon tamariska di Berseba. Bapak Ibu lihat iklim lingkungan di Berseba seperti demikian. Sebuah lingkungan yang sangat gersang, tetapi di situ Tuhan memberikan sumber air dari 7 sumur yang adalah 7 janji, 7 telah sempurna. Sumber kehidupan yang sempurna adalah ketika Abraham memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Jadi Befer Sova dan Shem Beshem ini adalah Shem Beshem, nama di atas segala nama di dalam nama, sumpah di atas sumpah, itu adalah bet, adalah bet di dalam bet, kehidupan di dalam kehidupan, sumber di segala sumber adalah Adonai sendiri, yaitu Allah yang kekal. Nah, Bapak Ibu kita lihat sekali lagi, di mana hari ini kita telah melihat Paskah ya. Nah, Paskah itu adalah peristiwa memperingati peristiwa di mana bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan. Bangsa Israel keluar dari Mesir dengan membawa roti matzah atau roti tidak beragi itu, kemudian menyeberangi laut Teberau untuk berjumpa Tuhan di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai, bangsa Israel berjumpa dengan Tuhan dengan suara yang menggelegar, dan Musa akhirnya naik ke atas dan menerima 2 loh batu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini sangat terkait. Apa sih hubungannya, Pak, dengan Kejadian 21 ayat 33 dengan sumur 7 janji, 7 sumpah? Nanti kita akan lihat nih. Bapak Ibu, ini adalah Paskah. Dan ini adalah Pentakos. Pentakos itu adalah ini adalah 7 minggu ya. Jadi Penta itu 7, kos. Jadi ini adalah Penta itu 50. Terima kasih sudah dikoreksi. Penta itu adalah 50.
50 hari atau 49 hari. Itu artinya 7 minggu. Jadi dari Paskah menuju Gunung Sinai, dari Mesir ini menuju Gunung Sinai memerlukan perjalanan selama 50 hari. 7 minggu atau 49 hari. Mencari Paskah menuju Pentakos, Bapak Ibu memerlukan 7 sumur. Penebusan secara sempurna. Sumur pertama, sumur kedua, sumur ketiga, sampai sumur ke-8. Sumur itu adalah hikmat yang dicari, yang tersembunyi. Firman Allah yang tersembunyi itu dicari. Jadi Pentakos ini tidak datang serta-merta ujuk-ujuk Bapak Ibu. Bukan berarti Roh Kudus itu turun dalam kehidupan Bapak Ibu itu terus menantikan, terus berdoa, akhirnya kepenuhan, akhirnya bermanifestasi bahasa roh. Enggak, di sini itu ada 7 minggu. Ada pendalaman Alkitab, ada firman Tuhan yang terus digali, yang membuat orang yang menerima itu terreformasi, seperti seorang wanita ketemu sama Yesus di tepi sungai, di tepi sumur itu, dia mendapatkan sebuah reformasi, kepenuhan, penuh akan firman dulu. Orang kalau penuh roh aja, nggak penuh firman, jadinya ngantur. Jadi penuh dulu firman Tuhan ini, baru dia dapat kepenuhan daripada roh. Keluaran pasal 3 ayat 12, lalu lalu firmannya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi ini adalah misi daripada Musa untuk memberitahukan kepada Firaun. Firaun itu kalau dijumpai sama Musa, Bapak Ibu akan tahu tulah pertama ketika Musa ketemu sama Firaun, bebaskan bangsa Israel dari Mesir. Karena izinkanlah kami untuk pergi untuk beribadah. Jadi pamitnya Musa pergi dari Mesir adalah pergi beribadah. Bukan pamit melencer, tetapi pamitnya itu beribadah. Ini sering digunakan di dalam percakapan Musa kepada Firaun. Nah, jadi dari negeri Mesir menuju Sinai alasannya untuk ibadah. Jadi ibadah itu adalah pencarian terdalam yang sempurna dari firman Tuhan, dari penebusan, dari hal yang tidak mungkin diterima oleh manusia. Gunung Sinai. Nah, ini perbedaan antara Gunung Sinai. Ini sama-sama gunung kan? Ini Gunung Sinai di sini, tempat Musa bertemu dengan Allah, tempat di mana menyala-nyala, ini kan, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini, di mana Allah menjumpai Musa di dalam semak duri yang menyala tapi tidak terbakar. Nah, piramid ini adalah juga gunung. Piramida itu kan juga segitiga tuh. Bentuknya juga gunung, tapi dia gunung kuburan. Jadi dia itu kebalik. Sama, di sini umat Israel statusnya adalah budak. Kalau di Gunung Sinai statusnya umat Israel adalah apa? Hah? Ya, nanti kita akan lihat ya statusnya apa ya. Dari sini menuju sini nanti pindah status enggak dia. Nanti kita lihat. Nah, Gunung Sinai dan piramid ini mencerminkan satu sama lain, dua bagian yang bertolak belakang. Piramida yang terbalik ini melambangkan perbudakan adalah hal yang tidak wajar, keterikatan, ini adalah hal yang tidak wajar, yaitu membangun kuburan, membangun masa depan yang penuh dengan kuburan, bukan masa depan yang penuh dengan harapan, tetapi masa depan yang penuh dengan kuburan. Sia-sia. Pengabdian mendistorsi realitas dan ambisi. Distorsi ini tidak hanya terjadi karena perbudakan manusia yang menjadi majikannya, namun juga ketika kita
diperbudak oleh dorongan kita sendiri, tidak memiliki kemampuan untuk memikirkan alternatif lain, diperbudak terus gitu, berpegang teguh pada harapan. Nah, Gunung Sinai yang tegak di atas ini menunjukkan bahwa mempelajari firman Tuhan Taurat adalah keadaan alamiah, tujuan utama kita diciptakan. Dan di dalam Imamat 22 ayat 55 dikatakan, sebab bagiku, yaitu Tuhan Allah yang hidup, umat Israel adalah hamba itu apa? Lah ya sama. Hamba, kalau di bawah ini budaknya Mesir, hamba dunia. Nah, ketika kita ada di Gunung Sinai, statusnya juga sama. Adalah hamba Tuhan. Tapi sudah merdeka ya, bukan kayak budak yang gimana. Dibebaskan dari tanah Mesir. Tapi kita harus menghamba kepada firman Tuhan yang hidup. Oleh karena itu, kebebasan Bapak Ibu diwujudkan dengan menjadi hamba Tuhan dan bukan menjadi hamba Firaun, dunia, dirimu sendiri. Pembebasan sejati datang dari ketaatan terhadap firman Tuhan yang dapat membalikkan piramida Mesir. Nah, hamba dunia ketika Bapak Ibu membangun gunung makam Bapak Ibu sendiri di masa depan. Semua kan tidak dibawa mati toh, itu hartamu melimpah dan sebagainya itu. Tetapi membangun kehambaan, sama membangun firman Tuhan, membangun hidup kita di dalam dasar firman Tuhan. Di situ kita bertemu dengan Allah yang menyala-nyala di tempat yang begitu terang, yaitu kedua loh batu, firman Tuhan itu dalam perenungan-perenungan. Selama 7 minggu. Sebab kita juga sudah melalui, dan saya juga mengucapkan selamat Paskah kepada Bapak Ibu sekalian yang online, yang ada di mana Bapak Ibu berada. Bapak, kembali kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan atas pengajaran yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan pengajaran-pengajaran yang indah malam hari ini bukan hanya sekedar pengajaran tetapi dapat membawa kami lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami bersyukur atas berkat malam hari ini, Engkau berkati hamba-Mu Bapak Ferry untuk Engkau pakai lebih lagi baik di dalam pelayanannya maupun di dalam pekerjaannya. Engkau memberkati keluarganya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Ferry. Tuhan berkati. Terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih Pak Ferry, Tuhan memberkati. Ya, Pak Filipus, monggo.